Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita boleh bersama untuk kita memuji, memuliakan, meninggikan namanya yang agung, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Syukur atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang layak dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Oh, Jesus. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai
pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, haleluya. Oh, yeah, Jesus. Oh, kami percaya. Haleluya. You are here, moving in our midst. Worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Oh, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. 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 Oh, hallelujah. Oh, yes, you are Jesus. Ooh. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh. Mari jemaat, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah taburan firman ini boleh menjadi berkat dan kita boleh bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku.
sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Puji nama Tuhan saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik bagi kita semua. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita baru saja mendengarkan puji-pujian yang sungguh merupakan sebuah ungkapan bagaimana kita mengagungkan Tuhan, bagaimana kita juga meninggikan Tuhan. Pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita, saudara, dimanapun saudara berada. Ingatlah bahwa Tuhan ada. Sekali lagi, dimanapun saudara berada, ingatlah bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara, baik di ruang tamu, mungkin sedang di dapur, atau mungkin sedang ada di tempat tidur. Pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan ada dan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap sama. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, kita minta Tuhan untuk melawat kita pada hari ini. Mari kita minta Tuhan untuk Tuhan hadir, menjamah kita, memampukan kita supaya firman Tuhan ada untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman-Mu, atas setiap apa yang Engkau ingin berikan kepada kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka, yang sedang online maupun sedang mengendarai mobil dan hanya mendengarkan suara saja. Kami berdoa agar kuasa-Mu nyata. Firman Tuhan yang merubahkan, firman Tuhan yang memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, pada hari ini mari kita persiapkan hati kita. Amin.
ada sebuah pertanyaan yang sering kali dikatakan atau diungkapkan oleh orang-orang Kristen atau oleh orang-orang percaya pada saat mengalami masalah. Terutama saya sering mendengar pada saat kita sedang dilanda COVID-19 coronavirus ini, saudara, di mana pekerjaan tidak menentu, di mana perekonomian tidak menentu, anak-anak sekolah juga mungkin tidak sepasti biasanya, masa depan tidak sepasti biasanya. Pertanyaan itu adalah begini, saudara, sanggupkah Tuhan? Mampukah Tuhan? Di manakah Tuhan? Perkataan-perkataan itu seringkali terlontar di dalam bibir setiap anak Tuhan. Pada saat saya mendengar itu, saudara, saya teringat mengenai khotbah saya sekitar tahun lalu, saudara. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi kekuatan pribadi bagi hidup saya. Saudara, pada hari ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saudara, dalam Mazmur 78 ayat 19, Mazmur 78 ayat 19 berkata begini, saudara. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sekali lagi, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sampai di situ, saudara, judul saya pada hari ini adalah Change the Desert into Garden. Change the Desert into Garden. Merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Pertanyaannya, mampukah Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Tuhan, menjadi sebuah taman yang indah? Saya ibaratkan, saudara, kehidupan kita akhir-akhir ini mungkin seperti padang gurun. Tidak semua sih, tetapi kebanyakan kita khawatir akan memasuki padang gurun, atau kebanyakan di antara kita sudah memasuki padang gurun itu, saudara. Pertanyaannya, mampukah Tuhan merubah padang gurun menjadi taman yang indah? Change the desert into garden. Pada hari ini, saudara, baru saja saya membacakan Mazmur 78 ayat 19. Bangsa Israel bertanya kepada Allah, berkata begini, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Mari kita bahas sama-sama, saudara. Mazmur 78 ayat 19 kata mereka berkata terhadap Allah, itu dalam bahasa Inggris disebutkan they insult God. Jadi ini bukan sebuah pertanyaan biasa, ini adalah sebuah hinaan atau sebuah ketidakyakinan kepada Tuhan. Kalau saya bahasakan sehari-hari seperti ini, bisa nggak sih Tuhan merubah padang gurun menjadi taman? Bisa nggak? Jadi ada sebuah pertanyaan yang meremehkan. Bisa nggak? Pertanyaan yang bukan lahir dari hati. Pertanyaan bukan yang lahir dari kerinduan. Sebuah pertanyaan yang mana menghina Tuhan. Atau yang mana ingin melawan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, they speak against the Lord. Mereka menantang Tuhan. Dikatakan tantangannya begini, saudara. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Bayangkan, Allah ditanya, Allah engkau sanggup enggak? Pertanyaan ini mungkin sering juga kita tanyakan atau kita sedang dalam masa kesusahan. Sanggupkah Allah mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan? Judul khotbah saya, Change the Desert into Garden. Sanggupkah Allah? Pertanyaannya mungkin yang terlontar pada saat Anda dalam perekonomian yang buruk, dalam kesehatan yang buruk. Dan hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan jawaban. Sanggupkah Allah merubah hidup Anda?
Sanggupkah Allah merubah perekonomian saudara? Sanggupkah Allah merubah kesehatan saudara? Sanggupkah Allah merubah suami saudara? Sanggupkah Allah merubah istri saudara? Sanggupkah Allah merubah anak-anak saudara? Sanggupkah Allah merubah keadaan kita, yang mana keadaan seperti ada di padang gurun, panas, tidak enak saudara. Kata menyediakan itu to provide something with something. Kata sanggupkah Allah menyediakan? Menyediakan itu artinya gini, spread a lot of food. Artinya sanggupkah Allah menyediakan banyak makanan di padang gurun? Sanggupkah Allah menyediakan makanan, menyajikan hidangan di padang gurun? Padang gurun sendiri berarti tanah yang tandus, tanah yang tidak punya harga, tanah yang tidak digemari atau orang tidak mau membeli atau orang tidak mau ke sana. Dalam bahasa sehari-hari berkata, sanggupkah Allah menyediakan makanan yang banyak di padang gurun? Mazmur 78 ayat 19, sanggupkah Allah nyediain makanan yang banyak di padang gurun, saudara? Sanggupkah? Kalau pertanyaan ini kita tanyakan kepada manusia, manusia sehebat apapun, saudara, sekaya apapun, sesakti apapun, pada saat ditanya pertanyaan ini, kemungkinan besar dan pasti jawabannya tidak sanggup. Tapi pada saat ditanyakan kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Maka jawabannya bisa, saudara. Sekali lagi, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Jawabannya bisa. Kalau ditanya sanggupkah Allah menyembuhkan aku? Jawabannya bisa. Sanggupkah Allah memulihkan perekonomianku? Jawabannya bisa. Sanggupkah Allah mengangkat aku dalam kejatuhan ini? Jawabannya bisa. Sanggupkah Allah menyembuhkan COVID, menghilangkan COVID-19? Jawabannya sanggup, saudara. Jawabannya bisa. Dan dengan mudah, sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan melakukan apa yang dianggap penting dan dianggap benar, saudara. Dalam Matius 19 ayat 26 berkata begini, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sambil memandang mereka, Yesus berkata, bagi manusia hal ini mustahil, tetapi bagi Allah semua hal mungkin. Mari kita sama-sama katakan, bagi Allah semuanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God, in God, saudara. Karena apa? Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Karena bagi Allah semuanya mungkin, saudara. Oleh sebab itu, inilah janji Tuhan, saudara. Sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Jawabannya bisa. Kalau engkau tanya kepada orang, kalau engkau pergi kepada manusia, kalau engkau berharap kepada apa yang ada di dunia ini, jawabannya tidak mungkin, saudara. Lalu apa yang disediakan Allah? Apa yang disediakan Allah di padang gurun? Kita baca, saudara, ayat 23 ayat sampai 29 di Mazmur 78, di pasal yang sama, saudara. Apa yang disediakan Allah di padang gurun? Kan kalau kita bilang jawabannya bisa nggak? Bisa dan mampu, maka apa yang disediakan? Ayat 23 dan 2 sampai 29 berkata begini. Yang pertama ayat 23, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu langit, membuka pintu-pintu langit, saudara. Yang pertama, Allah memerintahkan membuka langit, yang berarti bahwa Allah penuh otoritas dalam kehidupan kita. Bahkan langit pun Dia buka. Allah memerintahkan
Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman dan semuanya jadi, saudara. Apa yang dibuat Allah? Allah memerintahkan. Lalu ayat 24, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Yang dilakukan Tuhan di padang gurun, dia memerintahkan untuk membuka langit, memerintahkan. Yang kedua, dia menurunkan roti malaikat seperti hujan, saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa setiap hari selama 40 tahun bangsa Israel mendapatkan roti mana dan burung puyuh, saudara. Ingat, saudara, di padang gurun, no akses, nggak ada jalan raya, nggak ada tol, nggak ada pesawat, nggak ada helikopter, saudara. Tidak ada, saudara. Setiap pagi, Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara. Oleh sebab itu engkau harus optimis pada saat berganti hari, menjelang pagi. Di pagi hari engkau harus berkata, Tuhan, kasih-Mu setiap hari baru setiap pagi. Aku mau bersuka karena Engkau, Tuhan. Aku mau percaya kepadamu. Selain memerintahkan, menurunkan, ayat 25, setiap orang yang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Selain memerintahkan, menurunkan, dia mengirimkan apa? Perbekalan, saudara. Saudara, dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah pertempuran, perbekalan itu penting, saudara. Kalau kita jalan dari Surabaya mau menuju Jakarta, maka diperlukan perbekalan. Bensin, tol, makanan, uang, itol, semua perbekalan. Kalau tidak, kita tidak bisa sampai ke tempat tujuan, saudara. Pada hari ini, saudara, apa yang dilakukan Allah di padang gurun? Dia membuka, memerintahkan, dia menurunkan roti, dia mengirimkan perbekalan, saudara. Dikatakan dalam kemustahilan Allah sanggup mengirimkan perbekalan bagi anak-anak Allah yang percaya kepadanya, saudara. Ingat, di padang gurun no akses, saudara. Sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Firman Tuhan katakan sanggup, saudara. Ayat 26, 27, ia menurunkan bukan saja kecil, bukan saja sedikit, tetapi Allah menurunkan seperti debu, saudara. Sepertinya mustahil, saudara. Tetapi ingat, Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah adalah Allah yang berkuasa membuka langit, memerintahkan, menurunkan, mengirimkan perbekalan, saudara. Sehingga pada saat Allah menolong sampai tuntas sesuai dengan kehendaknya. Ayat 29 dikatakan, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Dikatakan mereka kenyang, sangat kenyang. Mereka puas, saudara. Hal ini terjadi, saudara. Sekali lagi, pada saat no access, tidak ada jalan, jauh dari sumber. Kalau bahasa saya adalah tidak ada tempat untuk meminta pertolongan kepada manusia atau kepada orang lain, saudara. Ini, saudara, pada saat hidup kita no access, pada saat hidup kita no way, pada saat hidup kita tidak tahu harus kemana meminta pertolongan, God will make a way, saudara. Sekali lagi, God will make a way for you and for me, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari, saudara, engkau melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, saudara. No access, no way. Kadang-kala Tuhan membuat keadaan sedemikian rupa sehingga kita tidak ada lagi pilihan untuk melihat dan memandang ke atas. Tuhan, tolong aku karena aku tahu Engkau mampu melakukan segala perkara. Pada saat tidak ada jalan, maka Tuhan membuat jalan bagi kita semua. Dalam kemustahilan, Allah sanggup menyediakan bagi anak-anaknya yang percaya. Walau bagi kita mustahil. Walau bagi kita mustahil, saudara. Kita ini seperti debu, saudara.
Kita kalau umpamanya kehilangan HP udah bingung, saudara. Kita kalau lagi demam aja sudah bingung, saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Tapi saudara, pada saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bergerak, saudara. Dalam kemustahilan, Allah sanggup untuk merubah bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya, saudara. Walaupun terkesan bagi kita manusia itu mustahil, saudara. Yakinlah, naikkan iman kita. Oleh sebab itu bagi saudara dimanapun saudara berada, firman Tuhan mengatakan engkau harus naikkan imanmu. Yakinlah, keadaanmu hari ini Tuhan berkata belum selesai. Tuhan berkata akan ada harapan-harapan. Pada saat kita percaya kepadanya, akan ada harapan-harapan yang menunggu kita semua. Katakan amin, saudara. Tetapi ada syaratnya, saudara. Ada syaratnya. Jadi gini, sebagai anak Tuhan, kita punya part atau kita punya bagian yang harus kita lakukan sehingga pekerjaan Tuhan tidak instan, sehingga pekerjaan Tuhan dapat mengalir dalam diri kita dan kita belajar untuk mengerti dan lebih mengasihi Tuhan lagi dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada gunanya, saudara, pada saat kita diberikan jalan keluar, lalu kecintaan kita kepada Tuhan, lalu kasih kita kepada Tuhan tidak bertambah. Itu sama aja Tuhan seperti jin botol, saudara. Tapi pada hari ini, saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa menyediakan hidangan di padang gurun, saudara. Change the desert into garden, mengubah padang gurun menjadi taman yang indah, tamannya Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah di ayat 30 berkata begini, mereka belum puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Perhatikan, saudara, mereka belum puas. Bayangkan, saudara, selama 40 tahun mereka dikasih makanan, mereka dikasih roti malaikat, mereka dikasih burung puyuh, saudara. Dan mereka belum puas. Dikatakan mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka, saudara. Syarat pertama, saudara, supaya ini terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan merubah padang gurun kehidupan kita menjadi taman Tuhan. Yang pertama adalah puaskan dirimu. Puaskan dirimu itu apa? Begini, saudara. Puaskan dirimu itu CUKUP. Cukup. Cukupkan dirimu. Kenyangkan dirimu. Jangan rakus, saudara. Saudara, pernah nggak kita kekenyangan, saudara? Begah sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan beberapa orang sampai muntah, saudara. Sifat yang tidak puas ini, saudara, sifat yang serakah, sifat yang rakus ini dibenci oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita rakus, maka kehendak Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita tamak, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan kita egois dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, saudara, syaratnya puaskan dirimu, saudara. Suatu saat, saudara, saya pergi ke Sangeh di Bali, saudara. Ada seekor monyet, saudara. Pada saat itu banyak orang yang ngasih kacang monyet ini. Wah, kita kasih kacang. Wah, monyet ambillah. Wah, ditangkap kan. Wah, gitu kan. Tapi perhatikan, saudara. Sifat monyet adalah begini, saudara. Pada saat dia makan, saudara, dikasih makanan, maka apa? Dia tangkap makanannya. Dikasih makanan, dia tangkap pakai tangan kiri. Dikasih makanan, dia tangkap pakai tangan kanan lagi. Tangan kiri lagi. Sampai penuh makanannya di kedua tangan si monyet. Lalu apa? Pada saat ada makan lagi, dia pakai kaki untuk menggenggam kaki kanan, dia pakai kaki kiri untuk menggenggam, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa bergerak, saudara. Saya tidak mengibaratkan Anda yang rakus seperti monyet, saudara. Tetapi puaskanlah dirimu. Less is more. Pada saat kita puaskan diri kita, pada saat kita bilang cukup, maka Tuhan akan beracara. Bahkan dengan kecukupan kita, Tuhan bisa memberkati kita lebih. Karena apa, saudara? Karena tujuan utama kita
bukan lagi kerakusan kita, tetapi bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan dan bagaimana kita hidup dalam panggilan Tuhan. Pada saat kita hidup dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan beracara dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berkata kepada diri kita, cukup, saudara. Syarat pertama, puaskan dirimu, saudara. Syarat kedua, saudara, ayat 31 berkata begini. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna Israel. Yang pertama syaratnya puaskan dirimu. Yang kedua, hancurkan kejahatan dalam hidupmu, saudara. Oke saudara, kita semua memiliki kekurangan. Saya sebagai hamba Tuhan banyak kekurangan. Tetapi mari kita belajar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita kikis. Iya, saya tahu bahwa setiap manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi mari kita bangkit, saudara. Mari kita bangkit dan kita berkata, Tuhan, aku minta ampun atas kesalahan-kesalahanku. Aku mau hidup baru, aku mau hidup benar. Dikatakan bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka yang membunuh gembong-gembong, saudara. Gembong-gembong ini adalah suatu gerombolan jahat, kejahatan, saudara. Lalu apa contohnya tentang kejahatan ini, saudara? Ada di ayat 36 sampai 37 berkata begini. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidah mereka. Dikatakan dengan mulut mereka dan dengan lidah mereka. Ayat 37, hati mereka tidak tetap pada dia. Saudara, gembong-gembong hancurkan. Sifat-sifat buruk hancurkan, saudara. Sifat-sifat buruk, mulut kita, hati kita harus benar di mata Tuhan. Puaskan dirimu. Kikis setiap hal-hal yang tidak berkenan. Terutama hati, mulut kita, saudara. Itu hanya dua hal, saudara. Tetapi ada banyak hal sekali, saudara. Bahwa kita harus menyelidiki kehidupan kita. Sehingga kita tahu, Tuhan, aku kok marah-marah ya orangnya. Tuhan, aku gampang emosi orangnya. Tuhan, aku gampang tidak sabaran orangnya. Tuhan, aku mungkin malas orangnya. Mari kita selidiki. Pada saat saya mengatakan ini, saya juga menyelidiki hati saya. Tuhan, jaga mulutku. Tuhan, jaga hatiku. Tuhan, jaga langkahku. Tuhan, jaga setiap hal yang aku perbuat. Dalam pekerjaan kita, saudara, engkau minta Tuhan, Roh Kudus, engkau pimpin langkahku. Roh Kudus, engkau penuhi jalanku sehingga aku tahu mana langkah yang benar, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Kalau engkau ingin hidupmu yang seperti padang gurun itu dirubah Tuhan menjadi sebuah taman, maka engkau harus kikis setiap hal-hal buruk yang mendukakan hati Tuhan. Yang mendukakan hati Tuhan. Agar engkau dipulihkan. Mari kita balik, saudara, ke jalan Tuhan. Ke jalan yang benar, saudara. Saya memiliki teman, saudara, di mana hidupnya hancur-hancuran, saudara. Hidupnya mungkin tidak berkenan di hati Tuhan. Dia tidak setia kepada istrinya. Sampai suatu saat istrinya didiagnosa kena COVID, saudara. Dan dia menangis, saudara. Untuk pertama kalinya dia menangis. Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, bro, lu tahu kan selama 14 tahun saya jauh dari Tuhan. Pada saat itu dia datang kembali kepada Tuhan. Dia ambil puasa. Dia bilang, Tuhan, ini aku mau bertobat. Aku mau kembali kepada jalan Tuhan. Dan Tuhan buka jalan, saudara. Yang secara diagnosa paru-paru dari si istri. Dan dokter berkata, ini pasti COVID. Tetapi pada saat swab pertama negatif, swab kedua negatif. Sampai dilakukan sekitar 3-4 kali tes, saudara. Dan dinyatakan negatif, saudara. Tuhan bisa bergerak. Tuhan bisa merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Katakan amin, saudara. Tuhan bisa merubah posisimu. Tuhan bisa merubah keadaanmu, saudara. Tuhan bisa merubah sifat hati orang. Sifat karakter orang, saudara. Kita tidak tahu karakter orang itu bagaimana. Tetapi sikap hati orang bisa Tuhan rubah. Bahkan orang berkata, nggak mungkinlah dia berubah. Tetapi pada saat engkau berdoa, engkau puaskan dirimu,
Engkau mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan engkau kikis setiap hal-hal buruk. Engkau selidiki hatimu. Mungkin kau berkata, iya ya. Pada saat kau melidiki, iya ya. Mungkin selama ini saya sebagai istri terlalu bawel. Mungkin selama ini sebagai suami saya otoriter, makanya keluarga saya seperti ini. Mungkin di tempat kerjaan saya terlalu menjadi penjilat. Saya di kerjaan mungkin terlalu galak. Engkau selidiki hatimu dan itu akan terkikis, saudara. Dan Tuhan akan beracara. Change the desert into garden, saudara. Yang terakhir, saudara, di dalam ayat 32 sampai 33. Ayat 32 sampai 33 Mazmur 78 berkata begini. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Dikatakan bahwa mereka tidak percaya. Walaupun Tuhan telah melakukan banyak hal, mereka tidak percaya, saudara. Yang ketiga, saudara, syarat agar Tuhan dapat berkenan di hidupmu, agar Tuhan dapat merubah padang gurun hidupmu menjadi taman Tuhan, adalah engkau harus percaya kepada Tuhan. Iya, saudara, percaya kepada Tuhan. Kelihatannya simpel, saudara, percaya kepada Tuhan. Tapi kadangkala kita tetap khawatir, saudara. Saudara, kita takut, oke, kita khawatir, oke. Tapi kadangkala kita tinggal dalam kekhawatiran. Hari-hari ini, saudara, tidak ada seorang pun yang mungkin tidak khawatir. Tetapi mari kita melihat Tuhan. Pada saat hati kita khawatir, kita minta penghiburan kepada Tuhan. Tuhan, hibur aku. Kita nyanyikan lagu-lagu penyembahan. Kita katakan, Tuhan, Kau yang termanis buat jiwaku. Tuhan, saat tiada jalan, Kau buka jalan. Kita hibur dengan lagu-lagu puji-pujian. Kita hibur dengan firman Tuhan, saudara. Dikatakan, sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatannya yang ajaib. Yang ketiga, saudara, percaya saja, saudara. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kekuasaan Tuhan yang apa? Yang memerintahkan langit terbuka, yang menurunkan, saudara, yang menyediakan, yang provide, saudara, di padang gurun yang tadi kita bahas, saudara. Dikatakan, karena tidak percaya, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan. Sekali lagi, hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan, saudara. Pada saat kita tidak percaya, saudara, itu seperti hari-hari kita. Hari-hari kita itu seperti kesia-siaan, saudara. Kenapa? Kita isi dengan ketidakpercayaan, kita isi dengan pesimis. Katanya anak Tuhan, kita setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari menonton ibadah online 5 gereja, gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, sampai kita hafal tetapi kita tidak percaya. Maka hidup kita disebut kesia-siaan, saudara. Kenapa sia-sia? Karena pada saat ada cobaan, pada saat Tuhan ingin menguji kita, pada saat Tuhan ingin mengupgrade kita, kita tidak mau maju. Karena apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita punya knowledge, tetapi hati kita kosong. Kita punya knowledge, tapi hati kita kosong. Saudara, yang saya kasih tahu adalah begini, saudara. Pengetahuan Alkitabmu, pengetahuan teologimu, seberapa ayat yang kau hafal, tidak ada hubungannya dengan kedewasaan rohanimu. Kenapa? Semua itu harus direspon dengan memasukkan itu dalam hati kita dan kita melakukan. Kalau sekedar knowledge, tidak sinkron, tidak nyambung, saudara. Tong kosong nyaring bunyinya, saudara. Dikatakan kalau kita nggak percaya, hidup kita tuh sia-sia, saudara. Makanya kita nggak berubah, makanya perekonomianmu seperti itu. Makanya keadaan keluargamu masih seperti itu. Karena kehidupanmu dipenuhi oleh ketidakpercayaan, saudara. Kalau engkau mau Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Tuhan, maka engkau harus percaya kepada Tuhan. Yang mana Tuhan sepertinya bekerjanya tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara.
Ayat 33 dikatakan, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan, saudara. Saudara, kalau kita tidak percaya Tuhan, saudara, kita ada badai seperti ini. Coba kita terkejut, saudara. Loh, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, begitu ada badai, kita tetap tenang, saudara. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan mau bisa merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Pada saat ada badai, pada saat ada masalah dalam kehidupan kita, pada saat ada terjangan ombak dalam kehidupan kita akan calm, saudara. Kenapa? Karena pegangan kita Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Baginya semua jadi, saudara. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan iman kita, saudara. Semuanya jadi, saudara. Seringkali kita tidak percaya, saudara. Kita percaya kepada Tuhan kalau Tuhan menjawab doa kita, kalau planning kita dijawab Tuhan. Pada saat planning kita nggak dijawab Tuhan, maka kita nggak percaya. Saudara ingat bagaimana Elia diberi makan oleh Tuhan melalui burung gagak, saudara. Burung gagak, saudara. Kalau burung merpati kan kayaknya kudus, Roh Kudus, suci. Burung gagak, saudara. Burung lambang kematian. Burung pemakan bangkai. Burung yang kotor, saudara. Tuhan bisa merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan bisa merubah burung gagak menjadi berkat dalam hidupmu. Tuhan bisa merubah burung gagak yang kelihatannya kotor, kelihatannya tidak ada harapan, kelihatannya tidak indah, dibuat sebagai penolong, dibuat sebagai jalan keluar dalam kehidupanmu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apapun keadaan saudara, mari kita bangkitkan iman kita. Pada saat engkau bertanya, mampukah Tuhan? Jawabannya mampu. Tapi maukah engkau berubah? Siapkah engkau menjadi bejana yang mau atau yang mampu untuk Tuhan curahkan berkat-Nya? Maukah engkau? Pada hari ini, saudara, ada syarat, saudara, untuk engkau cukupkan dirimu, kikis kejahatan, gembong-gembong engkau singkirkan. Yang ketiga, engkau percaya saja. Tuhan mampu merubah kenyataan menjadi kebenaran. Tuhan mampu merubah kenyataan menjadi kebenaran. Kenyataannya saya sakit, tapi kebenarannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Kenyataannya bisnis saya seret, tetapi kenyataannya bisnis saya seret, tetapi kenyataannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Tuhan mampu merubah itu. Kenyataannya suami saya sudah lari dengan wanita lain selama 5-10 tahun. Tapi kebenarannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Tuhan mampu merubah itu. Kenyataannya saya tidak bisa membayar uang sekolah anak-anak saya. Tapi kebenarannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka terjadilah Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Jehovah Jireh. Oleh sebab itu, saudara, pertanyaannya, apakah Allah mampu menghidangkan makanan di padang gurun? Jawabannya, mampu, bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman yang disampaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau mampu, bagimu tidak ada yang mustahil. Ajar kami untuk kami percaya kepada Tuhan, untuk kami mengikis setiap kejahatan dalam hidup kami, untuk kami merasa cukup dalam kehidupan kami. Firman-Mu Engkau letakkan dalam kehidupan kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Saya berdoa lagu itu dapat menghantarkan kita untuk lebih yakin bahwa Tuhan mampu merubah padang gurun hidup kita menjadi taman Tuhan. Diingatkan kembali, minggu depan kita tetap hadir saudara untuk memberkati kita semua. Saudara jangan lupa untuk saudara bisa memberikan info mengenai ibadah GBI Faith Unlimited kepada yang lain saudara. Saudara bisa mensubscribe YouTube gereja di GBI Faith Unlimited, Instagram dan Facebooknya sama, GBI Faith Unlimited. Jangan lupa subscribe, tonton, dan juga like saudara. Bisa komen, bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kita semua saudara. Pada hari ini gereja juga mengumumkan bahwa gereja membuka persembahan untuk saudara berikan melalui bank transfer yang tersedia selama ibadah berlangsung atau juga melalui barcode yang tersedia selama ibadah berlangsung. Minggu depan kita akan tetap hadir di waktu yang sama di hari Minggu mulai pukul 00 dan juga kita akan ada ibadah autentik dan juga ada ibadah UK. Ibadah Unlimited Kids jangan lupa, kita juga akan ada koi, komsel, dan berita gembiranya adalah kita sedang memulai bentuknya masih komsel saudara, yaitu
unlimited woman, di mana setiap wanita-wanita Tuhan bisa berbagi di situ, bisa terbuka tanpa takut, waduh nanti dibocorin. Enggak, saudara. Kita adalah gereja yang tidak seperti itu. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan, untuk hidup kita, dan untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi, agar Engkau balas Tuhan setiap persembahan persepuluhan, setiap persembahan mingguan mereka. Kami tahu Tuhan, setiap persembahan yang jemaat berikan Engkau pandang itu sebagai dupa yang harum. Ajar kami untuk kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Berkati juga untuk ibadah minggu depan, untuk setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, agar ibadah-ibadah ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, agar Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun itu Tuhan, agar Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berkekurangan, Engkau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat Engkau beracara, padang gurun pun Engkau rubah menjadi taman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayan, berkati setiap jemaat yang ada. Dan saatnya Engkau akan berkati jemaat. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan dengan iman. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.